Baik, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Fatah Wihel. Saya dari program studi pendidikan matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Sorong. Baik, di sini saya akan membahas tentang proposal dengan judul pembelajaran matematika dengan menggunakan pendekatan problem posing untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematis siswa. Yang pertama adalah bab 1, pendahuluan, konsep dasar pendidikan. Pendidikan merupakan upaya yang sangat mempercepat pengembangan potensi manusia untuk mampu mengembang tugas yang dikembangkan padanya, karena hanya manusia yang dapat dididik dan mendidik mendidik. Pendidikan dapat mempengaruhi perkembangan fisik, mental, emosional, moral, serta keimanan dan ketakwaan manusia. Kemudian, pendidikan sangatlah diperlukan dalam kehidupan ini. Pendidikan merupakan salah satu proses untuk memajukan suatu bangsa dan negara. Pendidikan juga banyak terdapat motivasi yang dapat merubah kepribadian kita untuk lebih baik dari sebelumnya. Lanjutnya adalah identifikasi masalah. Ada 3 hal yang harus dinyatakan atau dirumuskan dengan jelas sebelum suatu penelitian dilakukan. Yang pertama adalah masalah yang akan diteliti atau pertanyaan yang ingin dijawab. 2, metode penelitian atau cara. Yang ketiga adalah alasan mengapa penelitian ini dilakukan. Yang pertama, kurangnya penelitian siswa terhadap pelajaran. Yang kedua, rendahnya tingkat penguasaan siswa terhadap materi pembelajaran yang telah diberikan. Yang ketiga, sebagian siswa belum dapat menyelesaikan soal-soal latihan dengan baik. Yang keempat, proses pembelajaran kurang efektif karena belum terjadi interaksi belajar mengajar yang optimal. Yang kelima, yaitu peserta didik cenderung pasif terhadap kurangnya motivasi belajar pada siswa. Selanjutnya adalah rumusan masalah. Apabila masalah telah diidentifikasikan dan kemudian dipilih untuk dipecahkan melalui penelitian tindakan kelas, maka tindakan selanjutnya adalah merumuskan secara jelas agar dapat menyingkap beberapa faktor penyebab utamanya. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan pertanyaan umum sebagai berikut. Apakah melalui metode pembelajaran problem posing dapat meningkatkan pemecahan masalah belajar matematika pada siswa? Kemudian tujuan penelitian. Berkaitan dengan judul penelitian serta mengacu pada masalah dan pertanyaan penelitian, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam pemecahan masalah matematika pada siswa SMP Negeri 1 Kota Sorong melalui model pembelajaran problem posing. Manfaat penelitian. Manfaat teoris yaitu sebagai faktor pelajaran matematika dengan metode problem posing. Yang kedua yaitu manfaat praktis. Yang ada 4 manfaat praktis, yaitu bagi siswa, bagi guru, bagi sekolah, bagi peneliti. Kemudian yang kedua selanjutnya adalah bab 2, tinjauan pustaka. Di sini ada pengertian belajar. Belajar adalah suatu aktivitas di mana terdapat sebuah proses dari tidak tahu menjadi tahu, tidak baik menjadi baik, dan tidak paham menjadi paham. Sebuah proses yang bisa dijadikan seseorang yang lebih baik, cerdas, dan bijak. Belajar merupakan suatu kegiatan yang mungkin setiap hari kita lakukan dalam kehidupan ini. Belajar merupakan sejenis perubahan yang diperlihatkan dalam perubahan tingkah laku, yang keadaannya berbeda dari sebelum individu dalam situasi belajar dan sesudah melakukan tindakan yang serupa itu. Perubahan terjadi akibat adanya suatu pengalaman atau latihan. Berdasarkan dengan perubahan serta-merta akibat refleks atau perilaku yang bersifat naluriah. Belajar dibatasi dengan 2 macam rumusan. Rumusan pertama, belajar adalah perolehan perubahan tingkah laku yang relatif menetap sebagai akibat pelatihan dan pengalaman. Rumusan kedua, belajar ialah proses memperoleh respon-respon sebagai akibat adanya latihan khusus.
Menurut Sanjaya 2010, beliau berpendapat bahwa belajar adalah proses mental yang terjadi dalam diri seorang sehingga menyebabkan munculnya perubahan tingkah laku seseorang. Kemudian menurut Benny A. Pribadi 2009 dalam bukunya yang berjudul Model Desain Sistem Pembelajaran, dikemukakan bahwa belajar adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang agar memiliki kompetensi berupa keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan. Selanjutnya menurut Puput dan Sobri 2014 menyimpulkan bahwa belajar pada hakikatnya adalah perubahan yang terjadi dalam diri seseorang setelah melakukan aktivitas tertentu, walaupun pada kenyataan tidak semua perubahan termasuk kategori belajar, misalnya perubahan fisik, mabuk, gila, dan sebagainya. Selanjutnya adalah pengertian kualitas belajar. Kualitas belajar dapat dikatakan sebagai gambaran mengenai hasil yang dicapai oleh peserta didik dalam proses pembelajaran yang dilaksanakan. Tidak semua guru dapat menghasilkan kualitas belajar yang baik, hanya guru yang berkualitas yang menghasilkan pembelajaran yang berkualitas. Menurut Daryanto 2010 menyatakan bahwa efektivitas belajar adalah tingkah percapaian tujuan pembelajaran, termaksud dalam pembelajaran seni. Pencapaian tujuan tersebut berupa peningkatan pengetahuan dan keterampilan serta mengembangkan sikap melalui proses pembelajaran. Menurut Putranti, kualitas pembelajaran adalah kualitas kegiatan pembelajaran yang dilakukan dan ini menyangkut model pembelajaran yang digunakan dalam pembelajaran. Kemudian pengertian hasil belajar. Hasil belajar merupakan istilah yang digunakan untuk menunjukkan keberhasilan atas perubahan-perubahan yang dicapai selama proses belajar. Pengertian hasil belajar juga dikemukakan oleh Nana Sujana 2012. Suatu tindakan atau kegiatan untuk melihat sejauh mana tujuan-tujuan dan hasil belajar yang diperhatikan. Setelah mereka menempuh pengalaman belajar dalam proses belajar mengajar, sedangkan menurut Darmayanti dalam Indra 2009, hasil belajar merupakan hal yang dapat dipandang dari dua sisi, yaitu sisi siswa dan sisi guru. Dari sisi siswa, hasil belajar merupakan tingkat perkembangan mental yang lebih baik bila dibandingkan sebelumnya. Tingkat perkembangan mental tersebut terwujud pada jenis-jenis ranah kognitif, efektif, dan psikomotor. Sedangkan dari sisi guru, hasil belajar merupakan saat terselesaikan proses belajar mengajar. Dari pendapat di atas, penelitian menarik kesimpulan bahwa hasil belajar adalah suatu penilaian akhir dari proses dan pengendaliannya. Proses dan pengenalan yang telah dilakukan berulang-ulang, serta akan tersimpan dalam jangka waktu lama atau bahkan tidak akan hilang selama-lamanya. Karena hasil belajar turut serta dalam membentuk pribadi individu yang selalu ingin mencapai hasil yang lebih baik lagi, sehingga akan berubah cara berpikir serta menghasilkan perilaku yang lebih baik. Kemudian ada pengertian matematika. Matematika adalah salah satu cabang ilmu pengetahuan yang berperan penting dalam usaha menciptakan SDM yang berkualitas. Di bawah ini disajikan beberapa definisi atau pengertian tentang matematika. Matematika yang pertama adalah matematika adalah cabang ilmu pengetahuan akses dan terorganisir secara sistematis. Yang kedua, matematika adalah pengetahuan tentang bilangan dan kalkulasi. Yang ketiga, matematika adalah pengetahuan tentang penalaran logika dan berhubungan dengan bilangan. Yang keempat, matematika adalah pengetahuan tentang fakta-fakta kuantitatif atau masalah tentang ruang dan bentuk. Yang kelima, matematika adalah pengetahuan tentang struktur-struktur yang logis. Yang keenam, matematika adalah pengetahuan tentang aturan-aturan yang ketat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia 2008 dikemukakan bahwa matematika adalah ilmu tentang bilangan-bilangan, hubungan antara bilangan, dan prosedur operasional yang digunakan di penyelesaian masalah mengenai bilangan. Menurut Ismail dan kawan-kawan, dalam Ali Hamzah dan Muhlis Rarini 2014, matematika adalah ilmu yang membahas angka-angka dan perhitungan, membahas masalah-masalah numerik mengenai kuantitas dan besaran, mempelajari hubungan pola, bentuk, dan struktur, sarana berpikir, kumpulan sistem, struktur, dan alat. Menurut Rusefendi dalam Heruman 2012 mengemukakan bahwa matematika adalah simbol ilmu deduktif yang menolak
pembuktian secara induktif, ilmu tentang pola, keteraturan, dan struktur yang terorganisasi. Berdasarkan pengertian di atas dapat disampaikan bahwa matematika adalah ilmu pengetahuan yang diperoleh dengan bernalar yang menalar bentuk, struktur, susunan, besaran, dan konsep-konsep yang abstrak yang saling berhubungan satu dengan yang lain. Kemudian model pembelajaran posing. Problem posing merupakan model pembelajaran yang mengharuskan siswa menyusun pertanyaan sendiri atau memecahkan suatu soal menjadi pertanyaan-pertanyaan yang lebih sederhana yang mengacu pada penyelesaian soal tersebut. Dalam pembelajaran matematika, problem posing menempati posisi yang strategis. Siswa harus menguasai materi dan urutan penyelesaian soal secara detail. Hal tersebut akan dicapai jika siswa memperkaya pengetahuannya tak hanya dari guru, melainkan perlu belajar secara sendiri. Problem posing dikatakan sebagai inti terpenting dalam disiplin matematika. Model pembelajaran problem posing ini mulai dikembangkan di tahun 1907 oleh Lane D. English dan awal mulanya diterapkan dalam mata pelajaran matematika. Selanjutnya dikembangkan pula pada mata pelajaran yang lainnya. Kemudian di sini ada kerangka berpikir. Kerangka berpikir. Proses belajar mengajar merupakan kegiatan interaktif antara guru dengan siswa untuk mencapai suatu tujuan yang diinginkan, di mana dalam proses pembelajaran tersebut peserta didik diarahkan untuk mencapai suatu hasil yang maksimal, sehingga perlu adanya peran aktif dari peserta didik dan juga guru sebagai motivator dalam merencanakan dan menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan bervariasi. Berdasarkan fakta pelaksanaan program belajar mengajar di lapangan bahwa jika guru dalam mengajarkan konsep matematika yang hanya berpusat pada guru dan siswa tidak dilibatkan dalam kegiatan secara aktif dan tidak diberi kesempatan untuk mengembangkan proses berpikir siswa, maka siswa akan merasa jenuh dan bosan sehingga berdampak pada hasil belajarnya yang kurang memuaskan. Pembelajaran dengan metode ini guru belum memberdayakan seluruh potensi dirinya sehingga sebagian besar siswa belum mampu mencapai kompetensi individual yang diperlukan dalam mengikuti proses pembelajaran selanjutnya. Dalam pembelajaran matematika dibutuhkan tingkat aktivitas yang tinggi, baik mental maupun fisik. Hal ini sesuai dengan salah satu tujuan pembelajaran matematika yang mengembangkan kemampuan interaktif siswa dalam memecahkan masalah dalam memahami konsep matematika. Dalam proses pembelajaran mengajar matematika juga, guru harus dapat meningkatkan keaktifan siswa belajar matematika dalam berpikir maupun bertindak. Dengan aktivitas belajar yang menyenangkan, kemungkinan pelajaran matematika tidak akan membosankan dan siswa akan lebih memperhatikan dan bersemangat untuk merespon pelajaran tersebut. Misalnya siswa berani untuk bertanya, mengerjakan tugas di depan kelas, mengeluarkan ide atau pendapat, dan sebagainya. Selanjutnya adalah bab 3 hasil dan pembahasan. Di sini jenis dan desain penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas atau yang disebut dengan PTK, yaitu pencermatan terhadap kegiatan belajar mengajar yang berupa sebuah tindakan yang sengaja dimunculkan dan terjadi dalam sebuah kelas secara bersama. Penelitian tindakan kelas merupakan salah satu jenis penelitian yang dapat dilakukan oleh guru dan pengajar sebagai praktis dan pengelola program pendidikan. Pada saat ini, penelitian tindakan kelas mendapat perhatian yang cukup besar dalam dunia pendidikan karena beberapa alasan yang cukup kuat. Pertama, dengan melakukan penelitian tindakan kelas, berarti guru dapat melihat kembali apa yang sudah dilakukan selama ini di kelasnya. Kedua, penelitian tindakan kelas juga diberikan keterampilan kepada guru untuk segera dapat menanggulangi masalah-masalah kelas yang dihadapi untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas untuk kerjanya. Ini adalah kerangka berpikirnya. Yang pertama, permasalahan. Dari permasalahan dirancang tindakan 1. Kemudian
pelaksanaan tindakan 1, kemudian pengamatan atau pengumpulan data, refleksi. Selanjutnya adalah dari hasil refleksi, permasalahan baru hasil refleksi. Kemudian dibuatlah lagi rancangan tindakan 2, pelaksanaan tindakan 2, pengamatan atau pengumpulan data 2. Kemudian direfleksi lagi. Itu adalah siklus pertama dan siklus kedua. Apabila permasalahan belum terselesaikan, dilanjutkan ke siklus berikutnya. Subjek penelitian. Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas 9 SMP Negeri 1 Kota Sorong, sedangkan yang menjadi objek penelitian adalah materi peningkatan hasil belajar matematika melalui pendekatan metode kooperatif siswa. Peneliti memilih siswa kelas 9 karena masih banyak siswa di kelas itu yang keterampilan dalam pembelajaran masih kurang, khususnya pada materi matematika. Prosedur penelitian. Dalam pelaksanaan PTK ini, mekanisme kerja terwujudkan dalam bentuk siklus yang tercakup 4 kegiatan, yaitu perencanaan, pelaksanaan atau tindakan, observasi, dan refleksi. Secara lebih rinci, prosedur penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut. Siklus pertama, tahap perencanaan, tahap pelaksanaan atau tindakan, pengamatan, refleksi. Kemudian siklus kedua, pelaksanaan siklus kedua ini berdasarkan pada hasil refleksi yang sudah dilakukan pada siklus pertama, mengulang tahapan-tahapan yang sudah tertera pada siklus pertama. Siklus kedua juga merupakan penyempurnaan dari kekurangan-kekurangan yang terdapat pada siklus 1, dengan tujuan untuk mendapat hasil yang jauh lebih sempurna. Teknik dan instrumen pengumpulan data. Yang pertama adalah observasi, kemudian kedua tes, dan ketiga teknik dokumentasi. Analisis data. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan terus-menerus selama pengumpulan data, berlangsung sampai pada akhir penelitian atau penarikan kesimpulan. Penelitian refleksi hasil observasi terhadap proses pembelajaran yang dilaksanakan guru dan siswa di kelas atau ruangan. Sekian presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya dimohon maafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.